Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dinar Anugrah Rahayu, Dwiki Prakoso, Dwinda Susi Rahmasiwi, Ega Rahayu Widodo, Ervin Nur Arbianti, Vidya Nurhuda Sukmatama. Kami akan mempresentasikan tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD bab menafsirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Anugrah Rahayu dengan NIM 220211414000 akan membacakan ringkasan artikel yang berjudul Transformasi Budaya Melalui Pembelajaran Matematika Bermakna di Sekolah. Pendidikan berbasis budaya lokal merupakan salah satu cara yang dipersepsikan dapat menjadikan pembelajaran bermakna dan kontekstual yang sangat terikat dengan komunitas budaya, di mana suatu bidang ilmu dipelajari dan akan diterapkan nantinya dengan komunitas di mana peserta didik berasal. Akibatnya, pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan karena memungkinkan terjadinya penciptakan makna secara kontekstual berdasarkan pengalaman awal peserta didik sebagai seorang anggota suatu masyarakat budaya. Menciptakan pembelajaran matematika bermakna di sekolah, guru harus melaluinya dari konsep yang sudah dikenal siswa, sehingga siswa merasa pengetahuan itu bagian dari dirinya dan dia bisa aktif mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Sekian ringkasan artikel dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan ringkasan dari artikel yang berjudul Prinsip Dasar dan Ragam Penafsiran Kontekstual dalam Kajian Al-Quran. Pada artikel ini menjelaskan tentang yaitu model penafsiran kontekstual memiliki prinsip-prinsip utama, yaitu pendekatan historis yang seksama dan serius untuk menemukan makna, membedakan antara ketetapan-ketetapan dengan sasaran dan tujuan utamanya, dan terakhir memahami dan memastikan sasaran atau tujuan dengan tetap memperhatikan latar sosiologisnya. Menafsirkan secara kontekstual adalah menafsirkan melalui analisis bahasa, latar belakang sejarah, sosiologi, antropologi yang berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, dan dilakukan penggalian prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam berbagai pendekatan. Penafsiran kontekstual apapun silakan saja diselenggarakan dengan catatan betul-betul diniatkan untuk mengungkapkan kesejatian makna secara jujur dan objektif, dan yang terpenting tidak melanggar batas-batas agama. Juga tidak melanggar batas-batas etika, teologi maupun selainnya. Jika ini yang dilakukan, maka penafsiran kontekstual bukan saja menjadi penting, bahkan semestinya dilakukan untuk mendapatkan suatu yang bermakna. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Dwinda Susi Rahmasiwi dengan NIM 220211410002 akan membacakan analisis kemampuan menafsirkan dalam pembelajaran fisika peserta didik kelas 10 SMA Negeri 12 Makassar. Salah satu keterampilan proses yang harus dikuasai peserta didik ialah kemampuan menafsirkan. Kemampuan menafsirkan merupakan keterampilan proses yang sangat penting dalam pembelajaran karena dengan kemampuan menafsirkan ini, peserta didik mampu menghubungkan antara variabel-variabel, menemukan pola dan menyimpulkan grafik dengan teori yang sudah diberikan pada saat proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga peserta didik mendapatkan berbagai wawasan dari materi yang diajarkan. Peserta didik dituntut untuk bekerja secara kolaboratif, kemudian mengkaji masalah dari fenomena yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik merasa tertarik untuk mengetahui permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan menutup dengan presentasi produk nyata. Akibatnya, peserta didik memiliki semangat atas pelajaran dan mulai terbiasa untuk selalu bertanya bagaimana semua itu terjadi, sehingga mereka mencari tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau masalah dalam proses pembelajarannya. Hal tersebut mengakibatkan peserta didik dapat memiliki berbagai wawasan ataupun pengetahuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Rahayu Widodo, NIM 220211411003, akan membacakan ringkasan dari artikel yang berjudul Nyanyian Adat Masyarakat Dayak Manyan, Suatu Pendekatan Hermeneutika. Ringkasannya yaitu, menafsirkan suatu teks haruslah dilihat aspek-aspek sejarah yang melatar belakangi keberadaan teks tersebut, dan juga melihat konteks yang dibicarakan di dalam teks. Untuk menafsirkan ekspresi hidup manusia yang berkaitan dengan karya sastra membutuhkan tindakan pemahaman historis. Menafsirkan sesuatu terikat pada dua hal, yaitu terutama memastikan isi dan makna sebuah kata, kalimat, teks, dan sebagainya. Kedua, memahami instruksi-instruksi yang terdapat dalam bentuk-bentuk simbolis. Dalam usaha penafsiran dan pemahaman makna teks, signifikansi teori dan metode dapat dijadikan sebagai piranti atau pisau bedah kajian. Penafsiran mesti terlibat dalam analisis struktural mengenai maksud penyajian teks, menentukan tanda-tanda yang terdapat di dalamnya sebelum dapat menyingkap makna terdalam dan sebelum menentukan rujukan serta konteks dari tanda-tanda signifikan dalam teks. Oleh karena itu, kegiatan menafsirkan merupakan kegiatan yang signifikan dalam menentukan kesimpulan atau makna dari suatu hal. Terima kasih. Saya Ervinur Arbianti, NIM 220211411004, akan membacakan ringkasan artikel yang berjudul Peran Gambar Ilustrasi dalam Cerita Pendek. Gambar ilustrasi memberikan ruang bebas bagi para pembaca untuk turut ambil bagian menafsirkan dalam bentuk karya seni atau bentuk lain. Ilustratif dalam penafsiran dapat menguatkan cerita yang ditulis pengarangnya, membantah kisah yang menjadikan tema karya atau tidak berhubungan sama sekali dengan cerita, mengekspresikan dari karya satu ke dalam bentuk karya lain untuk menangkap makna. Dan ilustratif dapat melalui bentuk-bentuk formalistik seperti titik, garis, bidang, bentuk, dan warna. Karya ilustrasi tetap dapat dinikmati meskipun dilepaskan atau sesuai dari karya yang bersangkutan. Hal ini menghilangkan anggapan sebagian masyarakat bahwa ilustrasi adalah seni yang membosankan. Terima kasih. Saya Vidya Nurhuda Sukmatama, NIM 220211411005, akan membacakan hasil ringkasan artikel yang berjudul Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Penafsiran dilakukan agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dan jelas dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penafsiran haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan sesuatu. Penafsiran sendiri merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Dalam melakukan interpretasi, tentu saja antara penafsir dan teks yang hendak ditafsirkan terdapat perbedaan waktu bertahun-tahun, bahkan bisa sampai puluhan atau ratusan tahun. Oleh karena itu, ketika melakukan interpretasi, kerap kali muncul dua sudut pandang yang berbeda antara teks yang hendak ditafsirkan dengan pandangan penafsir sendiri. Kedua pandangan itu kemudian diramu dengan berbagai aspek yang dipedomani oleh penafsir, antara lain keadilan, kepastian hukum, prediktabilitas, dan kemanfaatan. Kesimpulan dari artikel kelompok kami yaitu pendidikan berbasis budaya lokal merupakan salah satu cara yang dipersepsikan dapat menjadikan pembelajaran bermakna dan kontekstual yang sangat terkait sehingga pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan karena memungkinkan terjadinya penciptaan makna secara kontekstual berdasarkan pengalaman awal peserta didik sebagai seorang anggota masyarakat. Menciptakan pembelajaran bermakna di sekolah, guru harus memulainya dari konsep yang sudah dikenal siswa, sehingga siswa merasa pengetahuan itu bagian dari dirinya dan dia bisa aktif mengkonstruksi sendiri pengetahuannya.
Model penafsiran kontekstual memiliki prinsip-prinsip utama, yaitu pendekatan historis yang seksama dan serius untuk menemukan makna, membedakan antara ketepatan-ketepatan dengan sasaran dan tujuan utamanya, dan terakhir memahami dan memastikan sasaran atau tujuan melalui analisis bahasa, latar belakang sejarah, sosiologi, antropologi yang berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, dan dilakukan penggalian prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam berbagai pendekatan. Penafsiran kontekstual harus diniatkan untuk mengungkapkan makna secara jujur dan objektif, dan tidak melanggar batas-batas agama, tidak melanggar batas-batas etika, teologi, maupun selainnya. Jika ini yang dilakukan, maka penafsiran kontekstual bukan saja menjadi penting, bahkan semestinya dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang bermakna. Kemampuan menafsirkan merupakan keterampilan proses yang sangat penting dalam pembelajaran, karena dengan kemampuan menafsirkan ini, peserta didik mampu menghubungkan antara variabel-variabel, menemukan pola, dan menyimpulkan grafik dengan teori yang sudah diberikan pada saat proses belajar mengajar di sekolah, sehingga peserta didik mendapatkan berbagai wawasan dari materi yang diajarkan. Peserta didik dituntut untuk bekerja secara kolaboratif, kemudian mengkaji masalah dari fenomena yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik merasa tertarik untuk mengetahui permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan menutup dengan presentasi produk nyata. Akibatnya, peserta didik memiliki semangat atas pelajaran dan mulai terbiasa untuk selalu bertanya bagaimana semua itu terjadi, sehingga mereka mencari tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau masalah dalam proses pembelajarannya. Hal tersebut mengakibatkan peserta didik dapat memiliki berbagai wawasan ataupun pengetahuan. Menafsirkan sesuatu terikat pada dua hal, yaitu memastikan isi dan memahami instruksi-instruksi yang terdapat dalam bentuk-bentuk simbolis. Dalam usaha penafsiran dan pemahaman makna teks, signifikansi teori dan metode dapat dijadikan sebagai alat bedah kajian. Penafsiran mesti terlibat dalam analisis struktural mengenai maksud penyajian teks, menentukan tanda-tanda yang terdapat di dalamnya sebelum dapat menyingkap makna terdalam, dan sebelum menentukan rujukan serta konteks dari tanda-tanda signifikan dalam teks. Oleh karena itu, kegiatan menafsirkan merupakan kegiatan yang signifikan dalam menentukan kesimpulan atau makna dari suatu hal. Ilustrasi memberikan ruang bebas bagi para pembaca untuk turut ambil bagian menafsirkan dalam bentuk karya lain. Ilustratif dalam penafsiran dapat menguatkan cerita yang ditulis untuk menangkap makna, dan ilustratif dapat melalui bentuk-bentuk formalistik seperti titik, garis, bidang, bentuk, dan warna. Penafsiran dilakukan agar putusan yang diambil dapat sesuai dengan jelas. Penafsiran haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan sesuatu. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.